Halo Jenius, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Adapun judul bab yang akan kita pelajari yaitu Sayangi Bumi. Pada bab ini kita akan belajar yang pertama ada sebab dan akibat, yang kedua ada membaca sekilas atau skimming, dan yang ketiga ada kalimat majemuk bertingkat. Kita akan bahas yang pertama dulu yaitu sebab dan akibat. Apa sih sebab dan akibat itu? Dan apa sih hubungan sebab dan akibat? Kita akan membahas tentang hubungan antara sebab dan akibat. Sebab dan akibat adalah hubungan antara dua peristiwa. Sebab adalah sesuatu yang menyebabkan suatu kejadian terjadi, lalu akibat adalah hasil atau dampak dari suatu kejadian. Kalimat sebab akibat biasanya menggunakan kata penghubung seperti karena, sehingga, maka, dan akibatnya. Berikut ada contoh dari kalimat sebab dan akibat. Obi bangun kesiangan karena Obi tidur larut malam. Sebabnya yaitu Obi tidur larut malam, dan akibatnya Obi bangun kesiangan. Selanjutnya, kalimat sebab dan akibat yang lainnya. Yang pertama yaitu hari ini hujan deras sehingga jalanan menjadi basah. Sebabnya maka hari ini hujan deras. Akibatnya jalanan menjadi basah. Yang kedua, Budi tidak membawa payung. Akibatnya ia kehujanan. Sebabnya yaitu Budi tidak membawa payung dan akibatnya Budi kehujanan. Berikut ada dua contoh kalimat lagi tentang sebab dan akibat, yaitu yang pertama ada Eza tidak sarapan sehingga ia merasa lapar di sekolah, maka sebabnya adalah Eza tidak sarapan, lalu akibatnya adalah Eza merasa lapar di sekolah. Selanjutnya, contoh kalimat sebab dan akibatnya yaitu tanaman di taman tumbuh subur karena disiram setiap hari. Sebabnya tanaman di taman disiram setiap hari, lalu akibatnya adalah tanaman di taman tumbuh subur. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi hubungan sebab dan akibat yang ada pada suatu bacaan. Berikut terdapat teks yang berjudul Mbah Sadiman, Pejuang Penghijauan Wonogiri. Mbah Sadiman adalah pahlawan penghijauan dari Desa Geneng, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Selama kurang lebih 20 tahun terakhir, ia mendedikasikan hidupnya untuk menanam ribuan bibit pohon di Bukit Gersang, hutan seluas kurang lebih 250 hektar dekat tempat tinggalnya. Bukit Ampiangan dan Gendol namanya. Dulu, hutan dari kedua bukit tersebut menghasilkan air yang melimpah. Namun, karena penebangan liar yang dilakukan oleh warga untuk dijual, kayu bakar, dan terjadi kebakaran hebat membuat hutan tersebut nyaris gundul hingga airnya makin mengering. Akibatnya, warga dan hewan ternak kesulitan mendapatkan air bersih. Dari dua paragraf berikut, kita dapat mengidentifikasi kalimat mana yang kira-kira menjadi hubungan sebab dan juga akibat. Setelah kita identifikasi, kita dapat menemukan kalimat yang berisi hubungan sebab akibat yaitu sebagai berikut. Kalimatnya yaitu, namun karena penebangan liar yang dilakukan oleh warga untuk dijual kayu bakar dan terjadi kebakaran hebat membuat hutan nyaris gundul hingga airnya makin mengering. Sebabnya yaitu penebangan liar dan akibatnya hutan nyaris gundul. Untuk selanjutnya, kita akan mengidentifikasi dari suatu bacaan lagi, masih di dalam teks yang sama, yaitu teks yang berjudul Mbah Sadiman Pejuang Penghijauan Wonogiri, dan isi teksnya sebagai berikut. Untuk mengatasi kekeringan, Mbah Sadiman menanam pohon beringin di lokasi-lokasi yang tidak ada tanamannya. Ia melakukannya dengan menyemai bibit pohon jati di pekarangan rumahnya yang kecil. Selain itu, ia juga mendapatkannya dengan cara mencangkok pohon beringin. Karena area yang ditanami sangat luas, Mbah Sadiman juga membuat jalan pintas berupa 1025 anak tangga yang ia gunakan untuk mendaki ke Bukit Gendol.
Ia menyelesaikan pembuatan anak tangga tersebut selama 1 bulan penuh yang ia kerjakan sendirian setiap hari dari pagi hingga sore. Di sepanjang jalan pintas tersebut, ia juga sempatkan untuk menanam beringin dan tanaman-tanaman hias. Dari bacaan berikut, kita dapat menemukan hubungan sebab akibat pada kalimat berikut. Untuk mengatasi kekeringan, Mbah Sadiman menanam pohon beringin di lokasi-lokasi yang tidak ada tanamannya. Dari kalimat ini kita bisa menemukan hubungan sebab akibat, yaitu sebabnya kekeringan dan akibatnya adalah Mbah Sadiman menanam pohon. Selanjutnya, kita akan identifikasi lagi sebuah bacaan untuk menentukan hubungan sebab akibatnya. Masih di dalam teks yang sama yang berjudul Mbah Sadiman Pejuang Penghijauan Wonogiri. Kita baca dulu teksnya ya. Isi dari teksnya yaitu, kesabaran Mbah Sadiman selama kurang lebih 20 tahun merawat 11 ribuan pohon yang ia tanam, kini berbuah manis. Bukit Gendol dan Ampiangan hijau kembali. Air sungai dan sumber air di segala penjuru hutan terus mengalir. Air tersebut juga dapat dirasakan oleh 3.000 warga di 21 dusun di Kecamatan Bulukerto melalui pipa-pipa swadaya hasil subsidi pemerintah setempat. Dari bacaan berikut kita dapat menemukan hubungan sebab akibat pada kalimat kesabaran Mbah Sadiman selama kurang lebih 20 tahun merawat 11 ribuan pohon yang ditanam kini berbuah manis. Bukit Gendol dan Ampiangan hijau kembali. Sebabnya yaitu Mbah Sadiman merawat 11 ribuan pohon. Akibatnya adalah Bukit Gendol dan Ampiangan hijau kembali. Oke, selanjutnya hubungan sebab dan akibat dari sebuah bacaan. Berikut isi teksnya yaitu perjuangan yang dia jalani Mbah Sadiman mendapatkan banyak apresiasi dari berbagai pihak. Ia memenangi Radar Solo Award 2015 dalam kategori lingkungan hidup sebagai tokoh lingkungan hidup. Pada Juli 2016, ia bahkan menerima penghargaan Kalpataru sekaligus membawa Kabupaten Wonogiri meraih Adipura. Pada Agustus 2019 lalu, ia juga memperoleh penghargaan sebagai tokoh inspiratif Reksa Utama Aninda, yaitu penjaga bumi yang penuh kebijakan dari BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diserah terimakan di kantor Desa Geneng. Selain itu, Mbah Sadiman juga menerima penghargaan dalam bentuk dana sebesar 100 juta rupiah dari Bank BRI wilayah Yogyakarta atas dedikasinya terhadap lingkungan dan kemanusiaan. Dari bacaan berikut, kita dapat menemukan hubungan sebab akibat pada kalimat perjuangan yang dijalani Mbah Sadiman mendapatkan banyak apresiasi dari berbagai pihak. Sebabnya yaitu perjuangan yang dijalani Mbah Sadiman, akibatnya adalah Mbah Sadiman mendapatkan banyak apresiasi dari berbagai pihak. Untuk yang kedua, kita akan membahas tentang membaca sekilas atau yang biasa disebut sebagai skimming. Apa sih membaca sekilas itu? Teknik membaca skimming yaitu teknik membaca sekilas untuk menemukan ide pokok tanpa memperhatikan detail. Teknik ini hanya fokus pada judul, subjudul, kalimat pertama atau terakhir paragraf, dan bagian yang menonjol untuk memahami isi bacaan dalam waktu singkat. Adapun tujuan membaca sekilas atau skimming yaitu yang pertama adalah mengetahui isi umum bacaan dengan cepat. Jika kalian di dalam toko buku, kalian akan membaca sekilas sinopsis yang ada di belakang buku atau daftar isinya. Nah, hal ini dilakukan agar kalian ini tahu buku ini tuh membahas tentang apa. Nah, ini termasuk adalah tujuan membaca cepat atau skim. Yang kedua, menemukan pokok pikiran dalam suatu. Hal ini berguna agar kalian langsung mendapatkan kalimat utama di setiap paragraf untuk tahu pesan apa sih yang disampaikan oleh penulis. Yang ketiga, menentukan apakah teks tersebut perlu dibaca lebih lanjut atau tidak.
Hal ini seperti filter untuk kalian. Jadi setelah kalian melakukan skimming, kalian akan tahu isi dari teks tersebut relevan atau tidak dengan yang sedang kalian cari. Jadi kalian tidak perlu membuang waktu lebih lama untuk membaca keseluruhan isi teks. Yang terakhir, ada menghemat waktu ketika membaca teks yang panjang. Jika kalian memiliki teks yang isinya 10 halaman dan kalian hanya memiliki waktu 5 menit, skimming adalah teknik yang tepat untuk kalian mendapatkan gambaran tentang isi teks yang panjang. Selanjutnya adalah cara membaca sekilas atau skimming. Untuk membaca sekilas atau skimming, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus membaca dulu judul teks tersebut. Yang kedua, perhatikan terlebih dahulu, adakah gambar atau ilustrasi di dalam sebuah teks tersebut. Yang ketiga, baca kalimat pertama atau terakhir setiap paragraf. Karena biasanya ide pokok atau kalimat utama itu terdapat di kalimat pertama atau terakhir di dalam suatu paragraf. Yang keempat, perhatikan kata-kata penting yang dicetak tebal atau mirip. Dan yang terakhir adalah tangkap gagasan utama dari bacaan tersebut. Selanjutnya ada ciri-ciri membaca sekilas atau skimming. Ciri-ciri membaca cepat yaitu yang pertama, tidak membaca setiap kata. Kita hanya perlu membaca kata kunci ataupun kata yang bercetak tebal ataupun mirip. Yang kedua, fokus pada informasi penting. Biasanya ini berkaitan dengan judul. Jika judulnya tentang berolahraga, berarti kita hanya perlu mencari informasi-informasi penting tentang olahraga. Yang ketiga, membaca dengan pandangan menyapu teks. Kalian bukan membaca kata demi kata, kalian tidak mengikuti setiap kata dari kiri ke kanan secara detail, tapi kalian hanya perlu menangkap bagian-bagian yang menonjol seperti subjudul, lalu kalimat pertama dan terakhir, poin-poin, lalu kata yang dicetak tebal atau mirip. Yang keempat, ciri-ciri membaca cepat yaitu digunakan untuk mengetahui isi bacaan secara umum. Jika kalian hanya memiliki waktu yang singkat, kalian akan melakukan membaca cepat. Dan hal ini untuk mengetahui isi bacaan secara umum. Nah, berikut terdapat teks tentang menanam pohon. Kita akan mempraktekkan cara membaca cepat atau skimming. Berikut ada teksnya. Terdapat 3 paragraf dari teks yang berjudul menanam pohon. Yang pertama kita akan lakukan adalah membaca judulnya. Judulnya sudah kita baca yaitu menanam pohon. Yang kedua, kita baca kalimat pertama dan terakhir dari isi teks. Kalimat pertama yaitu menanam pohon sangat bermanfaat bagi lingkungan. Kalimat terakhir, oleh karena itu kita perlu menjaga dan menanam pohon agar lingkungan tetap sehat dan nyaman. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa teks berikut yaitu tentang manfaat menanam pohon bagi lingkungan. Kita bisa lihat isi kalimat utamanya yaitu terdapat pada awal paragraf, dan juga kita bisa lihat kata pentingnya atau kata yang menonjolnya itu dari judulnya yaitu menanam pohon. Yang ketiga, kita akan membahas tentang kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat panjang yang merupakan gabungan 2 kalimat, yaitu kalimat inti dan kalimat pendamping. Kedua kalimat ini akan digabung dengan menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Kata penghubung atau konjungsi. Pada kalimat majemuk bertingkat, kata penghubung menunjukkan hubungan seperti sebab dan akibat, waktu, tujuan, syarat, atau perbandingan. Adapun contoh kata penghubung pada kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan sebab dan akibat, yaitu karena, sebab, oleh karena itu, sehingga. Terakhir, maka penggunaan kata penghubung ini bisa digunakan untuk menggabungkan 2 kalimat, yaitu di tengah-tengah atau di awal kalimat pertama. Berikut kita akan membahas contoh kalimat majemuk bertingkat.
Yang pertama, tanaman ini kekurangan air sehingga menjadi layu. Sebabnya yaitu tanaman ini kekurangan air sehingga itu sebagai konjungsi atau kata penghubung. Yang kedua, tanaman itu dipupuk secara teratur maka pertumbuhannya baik. Untuk kalimat intinya yaitu tanaman itu dipupuk secara teratur maka sebagai kata penghubung atau konjungsi dan pertumbuhannya baik sebagai kalimat pendamping. Yang ketiga, hutan menjadi gundul karena adanya penebangan liar. Kalimat intinya yaitu hutan menjadi gundul lalu dihubungkan dengan kata hubungnya yaitu karena. Lalu yang terakhir kalimat pendampingnya adalah adanya penebangan liar. Yang terakhir, suasana di perumahan ini sejuk sebab banyak ditanami pepohonan. Kalimat intinya yaitu suasana di perumahan ini sejuk, lalu dihubungkan dengan kata penghubung sebab. Lalu yang terakhir ada kalimat pendampingnya banyak ditanami pepohonan. Berikut ada latihan soal yang harus kalian kerjakan, yaitu yang pertama, kalian harus menuliskan 3 kalimat hubungan sebab akibat yang tepat yang dapat kalian susun dari diagram berikut. Jadi nanti kalian akan hubungkan sebab dan akibatnya, lalu jangan lupa dihubungkan dengan kata hubung atau konjungsi. Dan yang kedua, latihan soalnya kalian harus membuat sebuah paragraf singkat yang menggambarkan sebab akibat dari peristiwa banjir berdasarkan gambar di bawah. Oke, kalian mendapatkan poin-poinnya lalu kalian harus membuat paragraf. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like and subscribe serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa follow sosial media kita di Instagram @rumahbelajarjenio, @kakakjenio, dan akun TikTok @kakakjenio untuk mendapatkan tips and trik cara mudah mengerjakan soal. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.